Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Puranggo Ganjar Fitio dari dosen program studi teknik konstruksi perkapalan Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan membuat video sebagai salah satu bukti syarat pengajuan sertifikasi dosen 2025. Di sini saya akan menjelaskan rumpun mata kuliah di bidang studi material untuk lebih khususnya di penyambungan material. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 4 dengan bobot 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Pembelajaran mata kuliah teknologi penyambungan material ini meliputi klasifikasi, teori busur, penciptaan busur, kelas busur listrik, kelas resistensasi listrik, soldering, bracing, dan sambungan kompetensi, serta beberapa macam-macam cacat pada waktu pengawasan. Oke, saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memahami teori, prinsip, dan mampu menerapkan dasar-dasar teknik penyambungan material dengan benar, serta menganalisis cacat dan pengujian sambungan material secara mandiri dan bertanggung jawab dalam pengujian material tersebut. Di sini akan saya jelaskan tentang beberapa macam CPMK. Yang pertama ialah CPMK 1, yaitu mengelola dan mahasiswa bertanggung jawab secara manajerial. Terus yang kedua ialah mencernakan proses formulasi materi perkuliahan prosedur yang baik, tepat, serta kemampuan kerja motorik. CPMK 3 mampu menganalisis materi perkuliahan dengan prosedur yang baik dan penugasan secara kognitif. Adapun metode pembelajaran menggunakan pendekatan student centered learning, yaitu ialah diskusi kelompok, cooperative learning, based project learning, dilakukan dengan tahap-tahap sesuai kebutuhan pada waktu mata perkuliahan penyambungan material. Oke, akan saya sebutkan beberapa macam CPL yang ada dalam mata kuliah tersebut. Ialah yang pertama tentang CPL 5, saya akan mengerti, memahami proses, fungsi, dan tujuan mata kuliah tersebut sesuai dengan aturan dan aspek penilaiannya. Yang kedua adalah mahasiswa memahami dari setiap proses teknologi penyambungan material. Yang ketiga ialah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dari setiap proses teknologi penyambungan material. Dan beberapa materi yang akan dijelaskan dalam mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama tentang klasifikasi dan macam-macam penguasaan, teori busur, penciptaan busur, sumber energi dari busur, proses busur kelas listrik, thermonical welding, soldering welding, penyambungan polimer komposit, desain sambungan, pengelasan baja bahan karat logam lain. Dari presentasi penilaian sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk grup sesuai dengan pedoman aturan pembelajaran di Universitas Jember, kemudian diupload pada sister. Transparansi dan proses nilai mata kuliah ini dilakukan selama 1 minggu setelah nilai akhir mata kuliah tersebut diupload dalam sistem. Baik, selanjutnya akan ditampilkan salah satu contoh pertemuan yang dapat dijadikan sebagai contoh pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah teknologi penyambungan material dengan materi cacat las, penyebab, dan solusinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Mas yakin sehat? Sehat. Mas Riza? Baik. Ya, puji Tuhan semuanya. Saya akan lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu tentang cacat las, penyebab, dan solusinya. Sebelumnya saya mau tanya, ada nggak pertanyaan dari minggu kemarin tentang macam-macam posisi las serta sudut-sudutnya digunakan buat apa? Mungkin salah satu, mungkin Mas Aldo. Saya ingin bertanya Pak, mengenai materi kemarin mengenai busur las, itu bagaimana, apa saja posisi-posisi pembahasannya dan berapa derajat?
Oke, kan saya jelaskan hanya review aja ya. Sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan ada sekitar 5, yaitu ada 1G, 5, 2G, 4, 3G, 4G sampai 5G. Dan di situ banyaknya digunakan tiap posisi las digunakan dalam waktu pengelasan yang berbeda. Contohnya, kebanyakan kita di konstruksi pengkapalan ya, di konstruksi pengkapalan itu menggunakan las 1G. Apa yang dimaksud 1G? Las 1G itu kan biasanya ini di bawah tangan, dan biasa bagaimana jarak sudutnya. Biasanya digunakan untuk bawah tangan itu digunakan secara sudut antara 90 derajat atau 45 derajat. Ya. Kenapa seperti ini? Dalam posisi kapal itu kan bisa dijelaskan pada waktu pengelasan banyak hal-hal yang memang sulit ataupun mudah dalam posisi pengelasan tersebut. Paham ya Mas Aldo ya? Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Kalau nggak ada, saya bisa lanjutkan materi tersebut. Bagaimana? Oke, yang pertama tentang cacat kelas. Apa itu ya cacat kelas ya? Pertama kita harus mengenal tentang distorsi pengelasan. Ya, distorsi pengelasan itu merupakan cacat kelas yang terjadi akibat konstruksi logam selama pengelasan, mendorong ataupun heat input atau arus yang digunakan itu terlalu besar. Ya, bisa dijelaskan. Terus gimana solusinya? Solusinya bisa dilihat dalam materi sirkuit yang ada di dalam layar. Kita lihat meningkatkan kecepatan, terus memperkecil arus, terus membuat trackwheel. Trackwheel itu adalah pengaman. Seumpamanya seperti ini ada ini ya. Nah, ini ada yang beberapa macam distorsi. Pastikan distorsi ada titik-titik di sini ya. Di sini ada pengamannya. Trackwheel itu kita kasih pengaman ataupun pencegah. Jadi yang namanya las itu tidak akan lari dari posisi ataupun melengkung karena suhu yang dihasilkan dari busur las tersebut. Paham ya di sini? Paham. Oke, bisa dilanjutkan? Oke. Sekarang sebentar. Sepatu berlebih. Kalian tahu kan? Pasti kalian juga mengikuti kemarin pada waktu praktikum penyambungan material. Pada waktu penyambungan itu kan ada beberapa macam ya, beberapa macam tadi yang ditanyakan Mas Aldi posisi. Sekarang yang akan saya review lagi tentang beberapa macam masuknya dan alurnya pengelasan pada busur las. Jadi mungkin ada yang tahu ya, busur las itu ada yang berbentuk gelombang dalam pengisian beban las, ya. Ada yang tentang zigzag, ada juga ya segitiga, jadi bisa disebutkan ini seperti zigzag, tetapi berbeda. Bedanya bagaimana Pak? Bedanya bisa kalian jelaskan ini sebagai ada alur lurus untuk mengisi logam las tersebut. Dari sini Pak. Nah sekarang saya tanya, kok spatter? Spatter ada di mana? Mungkin ada yang bisa jawab. Monggo, Mas yakin? Ya, kalau spatter seperti di gambar yang dijelaskan Pak Aku berada di sisi area pengelasan. Ya, disebabkan karena apa? Mas yakin? Karena tegangan yang kurang stabil ataupun jarak dari busur las ke materialnya yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Oke, sebenarnya bisa lebih konkretnya, spatter itu kebanyakan percikan api-api logam pengisi ya, seperti itu. Salah satu benar, tapi bisa dijelaskan tentang tegangan yang terlalu besar bisa. Cuman yang lebih spesifik bisa dilihat mungkin karena lebih tamanya kurangnya penetrasi pada waktu kita sebelum melakukan pengelasan. Oke. Terus
Solusinya gimana? Solusinya bisa dilihat tentang kita memperkecil tentang dengan aklennya, menjaga aklen ataupun mencobanya di material lain yang tidak jelas sebelum kita melakukan pengawasan. Oke, paham ya dari sini ya? Oke, kita langsung aja di tentang selanjutnya ya. Sebelumnya dari sini ada yang nanya lagi nggak? Tidak ada? Sekarang kita lihat, tadi kan saya menjelaskan tentang sputter. Terus saya tadi menjawab tentang penetrasi agar tidak terjadi sputter. Oke? Kenapa? Tapi ada kekurangan lagi jika terjadi penetrasi berlebih. Akibatnya material las tersebut akan menyebabkan bagian bawah tergantung di hasil las pengelasan. Seperti ini contohnya. Nah, kita di sini. Nah, di sini akan ada sedikit crack karena terlalu banyak dilakukan penetrasi pengelasan. Oke, kembali lagi dari sebelumnya saya jelaskan tadi ya, tetap antara sputter, terus distorsi, penetrasi atau penetrasi pun saling berhubungan dan solusinya sebenarnya hampir sama. Tapi kalau terlalu banyak penetrasi akan terjadi seperti ini. Solusinya bagaimana? Coba. Solusi kan kita tetap bermain dalam waktu pencekaman material ataupun pengurangan tegangan dari las tersebut. Oke? Karena apa? Karena bit input terlalu besar kebanyakan menyebabkan material yang akan dilas akan lewat. Coba, mungkin ada yang tahu berapa titik didik besi sebelum dilas? Mungkin di mata kuliah sebelumnya, material teknik, bagi kita 1000, nah, seperti itu. Oke ya, dari sini paham ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau tergantung beberapa macam faktor-faktor yang mempengaruhi, kita lihat gimana cara mengatasinya. Tadi sudah mengurangi. Terus yang kedua, percepatan menggunakan alur yang lebih cepat. Oke? Di situ ada pertanyaan lagi. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Mungkin akan saya lanjutkan minggu depan sesuai dengan materi yang ada di RPS ataupun beberapa yang harus kita review sebelum melakukan praktikum pengelasan. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan, tetap belajar, tetap semangat, dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam mata kuliah penyampaian material ini dan semua pihak yang mendukung proses ini, terutama dalam Universitas Jember, Fakultas Teknik Universitas Jember, bagian kepegawaian dan beberapa adik-adik mahasiswa maupun rekan-rekan dosen yang membantu kelancaran dalam pengambilan video ini. Semangat, sukses selalu, dan salam sehat. Terima kasih.